Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Intan Dewi Septiana dari kelompok 11. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal nasional dan internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang latar belakang. Lalu latar belakang jurnal internasional yang berjudul How Gamification Motivates an Experimental Study of the Effect of Specific Games Design Element of Psychological Need Satisfaction. Mohon maaf dalam pengucapan kata yang salah. Pada latar belakang ini berfokus pada pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran. Dengan perkembangan teknologi, gamification atau gangguan elemen permainan dalam pembelajaran ini menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan. Namun, aktivitas gamification masih belum konsisten, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih elemen-elemennya. Jadi dalam gamification dapat mempengaruhi kebutuhan psikologis dan motivasi pada individu. Baik, perkenalkan nama saya Putri Lemay Administrasi NIM 008. Pada bagian ini, saya akan membahas identifikasi variabel dan hipotesis penelitian. Nah, untuk identifikasi variabel bebasnya adalah elemen-elemen dari desain game. Nah, seperti contohnya points, badges, leaderboard, performance grade, avatar, meaningful story, dan teammates. Nah, elemen-elemen ini itu digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap partisipan. Nah, variabel berikutnya adalah kepuasan kebutuhan psikologis, yaitu sejauh mana sih partisipan merasa terpenuhi secara psikologis saat menggunakan sistem tersebut. Sedangkan variabel kontrolnya itu meliputi kesadaran partisipan dalam elemen-elemen game. Nah, serta karakteristik partisipan yang tidak teramati agar hasil penelitian itu lebih objektif seperti itu. Nah, selanjutnya untuk hipotesis penelitian. Nah, hipotesis pertama itu menyatakan bahwa penggunaan badges, leaderboard, dan performance grade itu dapat meningkatkan rasa kompetensi. Nah, hipotesis yang kedua itu penggunaan avatar, meaningful story, dan teammates itu dapat meningkatkan kebebasan dalam mengambil keputusan. Nah, hipotesis yang ketiga itu elemen tersebut itu juga meningkatkan makna terhadap tugas yang dilakukan. Nah, hipotesis yang keempat itu elemen tersebut dapat meningkatkan hubungan sosial antara partisipan gitu. Perkenalkan, nama saya Vesna Askia Zahra dengan NIM 1860 3082310006. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, di sini dalam penelitian ini tuh menyertakan 419 partisipan dengan 204 perempuan dan 216 laki-laki dengan desain yang digunakan adalah random control eksperimen yang melibatkan 3 kelompok. Satu kelompok kontrol dan 2 kelompok eksperimental. Nah, untuk pengukurannya itu menggunakan kuesioner self-report dengan skala Likert 7 poin yang diadaptasikan dari Intrinsic Motivation Inventory dengan reliabilitas baik. Nah, untuk langkah-langkah awal dari eksperimen ini dimulai dengan kita melakukan perekrutan online secara random assignment. Nah, setelah itu mensimulasikan order picking virtual dengan mengumpulkan parts dari storage depot untuk menyelesaikan 5 pesanan. Nah, setelah itu mengaktifasi elemen game sesuai dengan kondisi eksperimental. Nah, selanjutnya itu mengisi kuesioner dan treatment check. Nah, setelah kuesioner diisi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis MANOVA dan post hoc shift test. Nah, setelah analisis dilakukan, terdapat hasil eksperimen yang sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Nah, untuk hipotesis yang pertama itu terkait dengan kompetensi need satisfaction. Ini didukung karena hasil menunjukkan bahwa perbedaan signifikan antara kondisi eksperimental 1 dengan badge, leaderboard, dan performance grade itu mengalami tingkat kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi kontrol. Nah, untuk hipotesis yang kedua itu terkait dengan autonomy decision freedom, itu tidak didukung karena hasil ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan avatar itu tidak memberikan kebebasan keputusan yang bermakna bagi partisipan. Nah, untuk hipotesis yang ketiga itu terkait dengan autonomy task meaningfulness, ini juga tidak didukung karena hasilnya itu bertentangan dengan prediksi. Nah, di mana yang meningkatkan task meaningfulness itu justru kondisi eksperimental 1 dan dibandingkan dengan kondisi eksperimental kontrol, bukan kondisi eksperimental 2 yang dengan meaningfulness stories seperti yang diprediksikan. Nah, untuk hipotesis yang keempat itu terkait dengan social
terkait social relatedness itu didukung karena partisipan dalam kondisi eksperimental 2 dengan avatar well-known story dan times itu memiliki tingkat social relatedness yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi kontrol dan kondisi eksperimental. Lalu, kelebihan dan kekurangan di jurnal internasional. Kelebihannya yaitu menggunakan desain eksperimen yang kuat, yaitu randomized controlled study, sehingga hasilnya itu lebih valid. Selain itu, penelitian ini berbasis teori self-determination theory, sehingga memiliki dasar teori yang jelas. Penelitian ini juga mengkaji berbagai elemen gamification secara spesifik, sehingga memberi insight yang lebih detail. Lanjutnya, kekurangannya. Dari kekurangan jurnal internasional ini dilakukan dalam lingkungan stimulasi atau online, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pembelajaran nyata di kelas. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa gamification tidak selalu efektif, sehingga implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks.